nama puasa itu thariqah. Apapun fasilitas yang dihadapkan Allah antara larangan dan perintah itu thariqah. Thariqah itu kan jalan. Sholat itu jalan. Nah, apabila tidak dingelmoni, dikasih ngelmu, dikasih sistem, maka sholat kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi. Waktu kita berdiri baca apa? Waktu kita rukuk, sujud, duduk, itu baca apa? Itu sudah sistemnya otomatis diajarkan. Dan ini khusus membahas tentang jasad. Puasa juga begitu. Itu thariqah. Tinggal pertanyaannya, Allah menghadapkan satu thariqah seperti ini, bisa enggak kita jadikan sebagai fasilitas untuk ke hakikat? Apa hakikat? Tujuan. Apa tujuannya kita sholat? Apa tujuannya kita puasa? Apa tujuannya kita haji? Apa tujuannya kita zakat? Tidak ada lain kecuali menghadap, bertemu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya kan gitu. Jadi ilmu syariat ini adalah sistem untuk mendidik terhadap thariqah kita supaya ruh ini nanti bisa makrifat pada Allah, bertemu Allah. Sebab orang yang sholat tujuannya adalah menyembah dan bertemu liqa pada Allah, bukan pada selain Allah. Sebab banyak ayat yang mengatakan illa liya'budun, kecuali menyembah pada Allah. Wa ma umiru, dan tidak diperintah kita semuanya illa liya'budu, kecuali kita menghadap, menyembah, bertemu Allah ing Gusti Allah, pada Allah. Lah, terus kita tarik ke belakang, mengapa sholat kita selama ini belum pernah bertemu Allah? Mengapa kita haji, kita zakat, kita puasa di situ nggak pernah bertemu Allah? Saya tidak membahas di luar aktivitas perintah. Yang wajib enggak, ya. Yang selain wajib enggak. Itu tadi yang wajib. Di dalam perintah wajib aja kita nggak pernah bertemu Allah, apalagi di luar perintah wajib seperti sunnah atau yang lainnya. Pernah bertemu Allah. Itu kalau kita cari alasannya banyak sekali. Mungkin diantaranya karena ruh kita, ruh yang ada pada diri jasad belum, sekali lagi, belum diajarkan sistem atau ilmu tauhid atau sistem hakikat supaya bisa makrifat pada Allah. Sebetulnya 4 simple mawon. Syariat thariqah itu nata jasad, hakikat menuju makrifat itu nata ruh. Sehingga ketika jasad melakukan perintah dari Allah baik wajib, sunnah dan meninggalkan larangan, ruh ini hanya bertemu Allah. Mestinya seperti itu. Mengapa selama ini tidak? Ketika kita sholat masih hati masih terdengar, masih mendengar, masih melihat, itu selain Allah. Alasan yang paling mendasar, ruh kita itu tidak diajarkan sistem hakikat menuju makrifat. Nah, inilah sistem yang diberikan Allah terhadap Muhammad.
yang kedua adalah hakikat. Si putih kosok ya bang. Kalau pindahin mawon niki cek penak, cek kencengan. Niki syariah, niki hakikat. Nek syariah itu didikannya ke jasad. Tadi kata kunci yang pertama, kalau kita manusia diciptakan Allah dua unsur jasmani dan rohani. Jasmani dari jasad nanti kembali ke jasad, ruh dari Allah kembali ke Allah. Kalau kita membahas proses jasad ning Quran nggih wonten Nabi Adam sih langsung. Kalau kita secara tidak langsung tapi sama. Nah, di situ ada nutfah, mani, dan mani dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan hidupnya di tanah. Jadi saripati tanah itu berupa tumbuh-tumbuhan yang dibawa tumbuh-tumbuhan terus kita makan, akhirnya terciptalah nutfah itu nanti. Ajaran yang kedua dari Kanjeng Nabi yang diemban dari Allah itu berbentuk ini khusus untuk mendidik terhadap ruh dalam diri kita, mendidik ruh dalam diri kita supaya ruh itu teringat terhadap apa yang pernah ruh janji pada Allah pada saat kita di zaman azali, supaya ingat kalau kita dulu ruh sebelum kita itu diturunkan ke dunia, ruh itu pernah dijanji oleh Allah, dibaiat oleh Allah, dan ruh itu setuju. Ini pengertian dasar tauhid kan di situ. Apa itu? Sebelum ruh itu ditiupkan Allah, wa nafakhtu kata Allah, terhadap jasad ruh itu ditanya semuanya. Cuman kita mungkin nggak ingat. Mengapa tidak ingat? Karena kita kesadarannya hilang, kesadarannya ruh itu hilang. Mengapa kesadaran ruh hilang? Karena ruh terpengaruh dengan apa yang dibawa oleh nafsu setiap diri kita. Apa itu yang dibawa nafsu? Asyahwatu ad-dunyawiyah, dunyawiyatu, yaitu kesenangan dunia. Itu yang melalaikan ruh itu. Kalau ruh pernah berjanji pada Allah, alhaakumut takasur. Akibat ruh ini, hati ini bermegah-megahan dengan kesenangan dunia, menjadikan ruh ini lalai terhadap Allah. Makanya jangan heran kalau kita waktu sholat teringat selain Allah. Pun heran, ini kenyataan pada diri kita sebagai seorang mukmin atau seorang muslim seperti ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Apa perjanjiannya itu? Betulkah aku Tuhanmu wahakah? Ini kalau dilebarkan adalah gini. Besok itu kamu tetap setia, muja, bercinta, menyembah hanya padaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ruh semuanya sama jawab qalu bala syahidna. Bala syahidna. Inggih. Syahidna selalu suhud kula dateng panjenengan. Selalu suhud, selalu madhep, selalu bertemu saya terhadap panjenengan ya Allah. Kita kan sering lali. Enggak sering, terus lali.
Gitu. Terus apa persoalannya kalau kita dulu itu pernah janji Allah, sekarang kita lalai? Ya itu tadi. Karena ruh itu terpengaruh dengan nafsu. Setiap diri manusia lah, nafsu mempengaruhi itu dengan syahwatut dunia. Mestinya syahwatut dunia itu berhenti pada jasad, karena syahwatut dunia itu yang dibutuhkan jasad. Boleh masuk ke ranah zonanya ruh yang disebut kolbun, mboten angsal, tidak boleh. Tapi ini fakta sampai masuk loh Pak. Lah, kalau sudah di situ, maka kita sampai kapanpun akan lupa kalau kita itu pernah janji pada Allah. Dengan kehadiran Rasulullah dengan membawa kitab inilah, yang tujuannya Allah dan Rasul hawa nafsu. Nafsu mencengkram kita hanya dengan kesenangan dunia kok. Hanya itu. Akhirnya kita sebagai manusia, mohon maaf, mohon maaf. Proses kita itu sebelum mengenal Allah yang sebenarnya, kita kenalan terhadap duniawiyah. Jadi jangan heran, kita sebagai manusia itu memang terperosok, terkunjara, terpengaruh dengan nafsu dalam diri kita masing-masing. Akhirnya kita mesti lebih mengutamakan kebutuhan dunia daripada akhirat. Kebutuhan dunia berarti jasad, gitu. Hubungannya dengan kesenangan dunia, sehingga orang-orang nggak mau. Manusia itu kalau jatuh miskin nggak mau sebetulnya. Jatuh bangkrut bisnisnya nggak mau. Siapa yang pengen miskin? Nggak ada manusia itu. Semuanya pengen kaya. Manusia di mana ingin mati? Nggak ada. Ingin hidup selama-lamanya. Itu manusia. Tapi tidak bisa menabrak terhadap apa hukum Allah itu sebagai sunatullah itu terhadap kita. Nek manusia itu pasti mati, nggak boleh tidak mati. Cuman aja umurnya yang beda-beda. Ada di kala waktu kecil, waktu tua. Ada di kala waktu sehat, juga waktu sakit. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu pasti Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Malam hari ini kami akan membahas tentang antara yang ingkar dan yang beriman terhadap ajaran Rasulullah, khusus di jalur hakikat. Ya. Nek di jalur syariat sudah jelas. Selain orang Islam, ya, itu jelas ke buku masuk golongan orang-orang yang ingkar. Banget tuh. Tapi kalau sudah masuk di dalam Islam, apalagi membuktikan imani berupa kita patuh terhadap hukum syariat, disebut orang mukmin. Islam, iman, lah gitu dah. Wujudnya iman, pembuktian kita taat terhadap hukum syariat, menjauhi larangan, menjalani di jalur syariat atau kacamata syariat yang disebut orang iki kacamata nih. Nah, kacamata syariat yang disebut orang ingkar adalah orang yang di luar agama Islam. Kacamata syariat
innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, orangnya disebut kafaru, dan ingkar terhadap ajaran Rasulullah, menolak. A'andartahum sama saja, sawaun sama saja. A'andartahum didatangkan ajaran Rasul ini, amlam tundirhum dan tidak diajarkan dan tidak diperingatkan, la yu'minun tetap tidak percaya. Hakikat ajaran hakikat Rasulullah disampaikan di situ juga ada dua golongan nanti, golongan ingkar ambek golongan iman. Nah di sini, nah ini nanti dibahas di dalam surat Ibrahim ayat 1 mriku wonten. Ibrahim ayat setunggal. Mungkin kita urai secara secara simple, jelas, padat. Cuman kita harus cari dasar. Mana dasarnya kalau Rasulullah Muhammad ini juga mengajarkan hukum hakikat menuju ma'rifat, ilmunya tauhid. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan ke arah situ. Di antaranya huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinut tauhid. Berarti jalurnya hakikat. Hakikat itu tujuan. Ya, syariat adalah tumpaan, thariqah jalan, hakikat tujuan kita ke Allah. Apa? Ma'rifat. Kan di dalam Islam kan ada 4 tahap: syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Sudah semua ini nggak bisa dibantah. Semua umat Islam sepakat, nggak dibantah. Wis. Mana ayat-ayat yang mendasarkan bahwasanya Rasulullah itu juga mendidik terhadap umatnya pada masa beliau, disebut sahabat ya, sahabat. Banyak sekali surat Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Ajarkan Muhammad, katakan Muhammad tentang huwa itu siapa, gitu. Namanya hidup itu siapa? Dalam Islam disebut Allah, utawi Allah iku ahad. Ahad itu tunggal, esa. Gitu. Kalau tunggal atau esa itu tidak ada Tuhan selain beliau. Lah ngoten nggih. Lah lewat ilmu tauhid ajaran hakikat ini supaya ruh itu tidak bercinta. Lah ini tidak memuja, memuji, menyembah, syuhud kecuali pada Allah. Kecuali pada Allah. Loh, inilah Bapak Ibu inti daripada ajaran Rasulullah dari wahyu sangka Allah. Inti wahyu Allah yang diberikan terhadap Muhammad adalah ilaihi annahu la ilaha illa ana. Cuman prosesnya untuk mriki. Pertama yang syariat la ilaha illallah. Kemudian la ilaha illa huwa. Ning Quran la ilaha illa anta. Terakhir la ilaha illa ana. Allah itu berlaku di dalam golongan kita yang masih ada di syariat. Sampai kapanpun umur kita, sampai setinggi apapun ilmu kita, kalau kita masih di tauhid yang pertama, mesti Allah itu samar buat kita. Samar Pak.
Artinya kita tidak akan pernah bisa bertemu makrifat pada Allah. Makanya jangan heran kalau kita ketika takbir Allahu Akbar hati lari terhadap urusan dunia seperti itu. Padahal Allah jelas-jelas mengatakan dalam surah Al-Baqarah 115 jelas, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah atau dalam kondisi apapun kau dihadapkan, di situ ada wajah Allah. Pun dibayangke wajah Allah kota oval bunder kayak undi-undi, jangan, gak iso. Wong beliau iku laisa kamislihi syai'un. Tidak mampu Pak kita yang ada di la ilaha illallah itu menerobos untuk makrifat Allah mboten saged. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Tadi saya ingatkan, selama kita masih bergelut di dalam kelas la ilaha illallah, selama itu Allah samar buat kita. Padahal kalau menurut surat Al-Baqarah tadi membahas tentang dimanapun kau mengarah, berarti termasuk kondisi sekarang. Kondisi sekarang kita adalah tausiah atau ngaji bareng. Nah, ngoten nggih. Ade sistem niki kok ana tanya jawab kados biasa ngoten. Loh. Di sini ada Allah, mengapa kita nggak tahu? Mengapa Allah kau jadikan sesuatu yang samar? Padahal Allah itu hakul mubin. Sampai di dalam kitab Hikam Pak ya, Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah itu dawuh. Setiap kejadian apapun, kondisi apapun terhadap seluruh makhluk itu yang berperan saya, kata Allah seperti itu. Satu misal, acara ini tidak ada ruangan sekecil apapun tanpa Allah. Oleh karena kita hanya kenal Tuhan kita di dalam Islam namanya saja disebut ismudat bismillah, menyebut asmanya saja, kita kenal asmanya namanya saja, otomatis kita tidak pernah tahu orangnya. Satu contoh, saya dikenalkan oleh seseorang dekatnya Aba Nahwar. Son mukhlason, kula namine mukhlason. Aku duwe kanca Banyuwangi namanya Aba Nahwar. Beliau itu suka ngaji babakan ajaran Rasulullah di jalur tauhid. Saya belum ketemu beliaunya, belum. Cuman ketemu terhadap teman saya, ketepatan teman saya itu teman Khalidnya atau teman dekatnya Aba Nahwar. Nah, suatu saat Pak, saya ketemu sendiri di majelis atau di masjid alun-alun mana, sholat berdampingan dengan saya. Pertanyaannya, saya bisa nerekong mboten kalau ini Aba Nahwar? Tidak bisa Pak. Berarti saya harus membutuhkan seseorang yang dekat terhadap beliaunya untuk memberikan petunjuk, menghantar dan memperkenalkan terhadap Aba Nahwar. Itu loh Aba Nahwar. Kalau sudah perkenalan, jabat tangan, udah. Berarti kalau sudah bertemu, sudah kenal tidak hanya nama, bahkan wujudnya, beliaunya, otomatis dimanapun saya berada, di situ ada Aba Nahwar, saya nggak akan tertipu, nggak akan ketipu. Nggak akan ketemu dengan wujud-wujud yang
yang lain. Begitu juga dengan Allah. Kita kalau kenalnya sebatas nama, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau ditanya tentang Allah, otomatis kita akan kasih petunjuk sana. Tergantung yang mengecat lombok sana. Nah gitu toh. Biyuh adoe dhuwur min hablil warid. Saya, kami, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadi. Urat nadi ada di tangan, di leher juga ada urat nadi. Kita membayangkan kalau sudah bahasa saya lebih dekat daripada urat nadi, sampai sedekat mana ya Allah itu? Inilah proses-proses kita sebetulnya yang harus kita alami. Enggak berhenti kita cukup mengenal Allah di nama saja. Lah kalau ada peningkatan keimanan kita yang asalnya pada Allah nama, kita akan mencari siapa yang memiliki nama Allah itu di dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim juga maha Ar-Rahman yang ada kasih sayang terhadap kebutuhan jasad, berarti dunia. Kalau sudah di sini Ar-Rahman diberikan Allah, tidak pandang itu orang Islam, tapi juga ghairul Islam ya dikasih Ar-Rahman terhadap Allah. Cuman satu Ar-Rahim ini hanya diberikan mereka yang beriman. Ar-Rahim berarti hubungannya dengan ajaran dinul haq, dinul tauhid, itulah ajaran hakikat supaya bisa bertemu makrifat pada Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus bagaimana kalau kita sudah mengenal nama Tuhan kita yaitu Allah? Wah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Kalau Dia ada di sini apa? Mboten. Kalau Dia berarti mukhatabnya jauh. Kalau kita mengatakan bahasa Dia, berarti tidak di depan saya. Nah gitu toh. Dia itu, Dia Allah maksudnya. Dia itu wis segala-galanya, berkuasa atas segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Dia mempunyai sifat-sifat yang tidak manusia punya. Dia masih jauh. Itu tempatnya di mana? La ilaha illa huwa. Berarti mukhatabnya ini walaupun masih jauh. Ini bentuk upaya kita untuk lebih baik mendekatkan diri takarub kepada Allah daripada yang la ilaha illallah itu tadi. Artinya kalau kita sudah mengenal thariqah, bagaimana caranya kita memanfaatkan thariqah itu supaya ruh bisa bertemu pada Allah. Makanya mengapa kumpulan thariqah di luar organisasi ini kok mengajarkan zikir ini, mengajarkan itu untuk menjinakkan nafsu, untuk menghilangkan sifat riya, takabur, sum'ah dan lain sebagainya yang tercela lewat zikir-zikir itu bentuk menaikkan pengenalan kita, pendekatan kita terhadap Allah. Kalau berhenti di huwa nggih tetap Allah masih gaib, Allah masih samar terhadap kita. Allahumma sholli ala Muhammad.
Mestinya ya, kalau bentuk proses peningkatan pendekatan kita terhadap Allah otomatis tidak boleh berhenti, harus naik ke la ilaha illa anta. Kalau anta berarti dekat sudah, berhadap-hadapan. Lah, anta berarti sudah dekat loh Pak ini daripada huwa tadi. Cuman dekatnya itu masih ada jarak. Artinya kalau kita sudah menerima ajaran Rasulullah di dinul haq, mesti kita diajarkan oleh guru tersebut bagaimana caranya ruh ini bisa mengesahkan Allah. Esakan tunggal Pak, bukan satu tapi tunggal. Nek satu ada dua, ada tiga, ada empat. Nek tunggal esa ahad itu tidak ada yang lain. Terus bagaimana caranya antara yang melihat dan yang dilihat itu sudah nggak ada jarak, sehingga sudah benar Allah katakan dalam satu ayat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil wa qala aidan wal awwal wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu. Di situ kembali pada Allah biar tidak tersesat di tengah jalan. Ingat, nafsu prinsipnya wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Selalu menyesatkan terhadap perjalanan ruh pada Allah, selalu mencari celah untuk mengajak kejelekan ruh pada Allah. Itu prinsip daripada nafsu, yang nafsu tidak pernah kenal kata putus asa. Ingat sejarah Nabiullah Adam, ya dah, tidak kena Adamnya istrinya. Bagaimana dia mau mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, wala taqrabah hadis sajarah itu. Akhirnya singkat cerita Nabi Adam yo kejebak, yo kena rayuannya iblis. Mendekatlah dia. Kalau sudah mendekat, akhirnya kepinginlah dia. Setelah kepingin, berupaya untuk mendapatkan yang diinginkan tadi. Akhirnya dimakan, terjadilah pengusiran Allah kepada Adam dari surga ke dunia. Hal itu tidak jauh berbeda terhadap kita Bapak Ibu. Ketika menjelang kita akil balik, iblis atau nafsu masuk di dalam diri kita. Kita dipaksa, dirayu untuk mendekati pohon, yang pohon kami sebut sebagai syahwatut dunia. Kalau sudah mendekat pasti jenengan kepingin. Kalau sudah kepingin, maka mencari upaya bagaimana caranya keinginan itu tercapai. Enak-enak kita itu di tengah alas, nggak ada mobil, nggak ada sepeda motor, adanya kita jalan kaki. Memang jalannya akhirnya kita ke desa, turun ke desa, ke kota, melihat tetangga kita punya mobil. Enak kali pakai mobil, hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan, berupaya. Begitulah. Akhirnya bagaimana? Kalau sudah kita makan, artinya kalau syahwat dunia sudah masuk di dalam jagatnya ruh yang disebut kolbun, timbullah satu penyakit yang disebut hubbud dunya. Ini bahaya. Dan ini juga terjadi terhadap siapapun karena proses Pak, nih. Tidak jauh dari Adam, Nabiullah Adam alaihissalam. Apakah salah? Tidak, ini proses.
Cuman di situ Allah peringatkan, wahai manusia, mautah kau kembali ke negeri asalmu? Manusia yang kami sebut adalah ruh ini. Adam, maukah kau kembali ke negeri asalmu surga? Bahasa ruh. Apakah kau mau kembali kepada alam kamu, alam musyahadah tadi, alam makrifat pada Allah? Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Nggih Gusti, tapi ono syarate. Terus pundi syarate? Terimalah kalimatin ini. Lah kalimat ini yang akan kami bahas. Apa kalimat itu? Kalimatin adalah ajaran Allah tentang dinut tauhid, tentang meninggalkan khul pada Allah, hanya bercinta pada Allah, hanya memuja dan muji, menyembah pada Allah. Nah, kita sekarang diposisikan masih menyembah selain Allah, menyembah HP, ya, menyembah mobil, menyembah jabatan, menyembah macam-macam. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Kebanyakan kita masih menyembah selain Allah. Tapi bukan berarti orang yang bawa HP, orang yang pangkatnya tinggi, orang yang kaya, bukan berarti ruhnya itu tidak menyembah Allah yang sebenarnya. Enggak. Kalau dia sudah berdinul haq, aku yakin hanya menyembah pada Allah. Sehingga bentuk HP, bentuk pangkat, bentuk nopo mawon secara fisik tidak mempengaruhi kerja dan tugasnya ruh, hanya menyembah pada Allah. Paham nggih? Pun monggo dibuka di dalam surah Al-Ibrahim, surat Ibrahim ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Iki sampai padosi tafsir yang muhakamah nggak ketemu. Apa artinya alif lam ra? Al muradu bihi, pengertian daripada alif lam ra itu yang tahu illallah. Kalau padosi tafsir napa mawon jawabane ngoten. Terus maksudnya ya apa? Kecuali sampean buka Al-Qur'anul Qadim baru kepanggih sampean. Baru ketemu. Alif lam ra iku piye? Termasuk alif lam mim, termasuk Yasin, nanti sing ayat sing ning ngarep huruf-huruf yang tidak bisa diartikan secara lughat syariat. Geniku jawabannya yang tahu cuman Allah. Utawi alif lam ra iku kitabun, kitab. Iki dijelasno. Panjenengan nanti akan tahu maksud daripada alif lam ra manakala Anda mengerti daripada isi kandungan kitabun terus niku sampai ayat 2, 1 dan 2. Nek jasad yo kadas kecil yo sampean gak duweni wudu, gak punya air, gak punya wudu. Kadas besar berarti sampean masih mengandung junub. Megang Quran boleh mboten? Tidak boleh, haram. Artinya kitabun yang bersumber dari Al-Qur'anul Qadim itu akan muncul dengan sendirinya di jagatnya ruh yang disebut qalbun, manakala ruh ini sudah lepas dari hadas kecil dan besarnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Makanya dikonjogo hadasnya ruh ini. Pun kita teruskan. Anzalnahu kang wis nurunake sapa ingsun Allah. Sing wis nurun lho, jenengan pun nyawa makhluk lho ya.
Aku Allah, ngene iku bahasane. Nurunake kitab iki tujuh aku litukhrijan nasa krono arai mengeluarkan lagi an-nasa ing menungso mengeluarkan apa? Minadz zulumat, dari zona gelap ila nur menuju zona terang. Dengan kitab ini aku turunkan terhadap manusia anas loh niki, buatun al mukminun. Ya, tadi saya katakan ajaran Rasulullah yang diajarkan khusus di jalur hakikat itu tidak memakai mukmin, memakai anas. Berarti nas itu manusia, seluruh manusia. Artinya ajaran dinul haq itu boleh dipelajari, diterima oleh baik orang Islam maupun luar orang Islam. Saya menurunkan kitab ini. Kitab itu di dalamnya ada beberapa ajaran, Pak, ya. Jadi kalau kita mengatakan kitab berarti di dalamnya itu banyak kandungan ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk untuk kepada Allah. Kalau boleh saya katakan kitab adalah wadah, ajaran itu isinya. Litukhrijan nasa, saya turunkan ini untuk mengeluarkan manusia minadz zulumat, dari kegelapan. Artinya gini, Pak, kita yang masih di posisi hati bercinta pada selain Allah, itu hakikatnya kita ruh itu gelap pada Allah, sehingga Allah samar buat kita. Akhirnya kita dimanapun tidak akan pernah merasa, melihat atau disorot oleh Allah, nggak merasa. Ini proses kita loh, Pak, ya. Berarti kita posisi ruh ini di aidan. Allah menjelaskan dalam satu ayat, wa min waraihim barzakhun. Kita itu dikupeng barzah, Pak. Bahasanya ngunjoro kita. Itulah dinding yang kumaksud syahwatut dunia. Wa min waraihim, kita itu, Pak, di belakang kita itu ada sebuah dinding. Mengapa bahasanya roihim belakang? Kita nggak tahu. Kalau kita hakikatnya ruh itu terkunjoro oleh nafsu. Kalau barzakhun kita artikan di dalam syariat akhirat. Ini kudu hancur, Pak. Kudu kita hancurkan alam ini. Selama barzakhun belum hancur, maka di situ tetap akan gelap. Akan gelap. Ila yaumi yub'ats. Sampai kapan hancurnya ini? Sampai datangnya hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Itulah syariatnya. Berarti nunggu nanti kalau hari kiamat. Minadz zulumat, ajaran Allah yang dibawa Kanjeng Nabi ini untuk litukhrija, untuk mengeluarkan anas manusia itu dari kegelapan. Artinya dengan ajaran dinut tauhid ini, ruh ini supaya meninggalkan nafsu ajaran ini, biar mengikuti ajaran Allah. Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Kalau kau mengikuti ajaran Allah lewat Rasulmu, yukhrijuhum, Allah bakal
Allah akan mengeluarkanmu dari zona gelap menuju zona terang. Ini separuh ayat 257 ini. Terus ayat ini kebalikan. Orang kar terhadap ajaran Allah berarti mengikuti ajaran nafsu atau iblis, dia justru tenggelam di dalam kegelapan. Nah ini bahas hakikat berarti ruh. Berarti mau gak mau kita sebagai manusia, menurut saya wajib manusia itu ngikuti tidak hanya terhadap syariat Rasulullah, tapi juga harus naik ke hakikat Rasulullah. Kalau kita bertanya, mengapa kita selama ini kebanyakan umat manusia itu jauh dari Allah? Jawabannya cuma satu. Karena ajaran yang khusus hakikat itu digegem rapet. Ini bahasa Maduranya gegem rapet ya. Pergem rapet, dimasukkan kotak, kotaknya dikunci, kotak dimasukkan lemari, lemari ini dikunci. Sehingga mengatakan ini rahasia. Sejak kapan? Sejak zaman Khalifah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sampai beliau katakan, aku punya sekarung ilmu ini, tatkala aku sampaikan akan dipenggal saya. Itu ajaran dinu tauhid. Mengapa beliau Sayyidina Ali sebagai babul ulum, pintu beberapa ilmu, mengeluarkan fatwa seperti itu? Karena pada saat beliau ahli kitab niku kuat sekali, Pak. Nah sebelum beliau Abu Bakar, Umar, Utsman ini belum sekuat ketika zaman Sayyidina Ali. Lah ahli kitab mengatakan dzalika dzalalatun, ajaran yang sekarang itu sesat. Yaitu hakikat nuju ma'rifat. Karena ini menyentuh dan mengurusi tentang ruh. Qurannya ada. Saban buka Muhammad, bila mana ada yang tanya tentang ruh, jawaban iku urusaku. Berarti itu urusannya Muhammad. Sebab manusia itu hanya sedikit yang berarti gak boleh. Penafsiran ahli kitab seperti itu. Apapun alasannya, wong kaum manusia gak boleh membahas tentang masalah ruh. Sekarang tak tarik kata kunci. Andai kata Allah itu tidak ada di dalam dan diri saya, mukhlason iki saken jeplak. Dari sifat kalam, dari sifat sama, dari sifat basor, bisakah berperan sendiri tanpa Allah? Nggak bisa. Secara fisik itu sebagai alamat, tanda, menandai yang sebenarnya. Siapa yang sebenarnya? Al-Haq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup itu tadi yang wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Berhubung imannya kita, percayanya kita belum sampai di situ, masih beriman terhadap selain Allah yang berperan, maka sudah wajar mengatakan dzalika dzalalatun, itu sesat. Bapak Ibu, sejarah para sufi kekasih Allah pada masa beliau Sayyidina Ali dibunuh, Pak.
dibunuh. Termasuk Sayyidina Ali, Hasan, Husain dipenggal. Tapi Allah dawuh ya beniku wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia banyak yang makar, tapi kemakaran Allah itu lebih dahsyat. Bentuknya apa? Allah juga menyelamatkan kekasihnya yang sudah membawa Al-Quranul Qadim untuk tidak bisa ditangkap. Ada yang lari ke Indonesia, ya, sehingga terkenal wali-wali songo atau kekasih-kekasih Allah. Menyebar pun dimanapun. Lah, sehingga bisa katakan ada yang dibunuh, dipenjara, dihukum sampai mati, kitabnya itu juga dibakar. Al-Quranul Qadim tertulis secara Al-Quranul Karim, ya. Nah, kalau saya ingat Al-Quranul Karim. Jadi bahasa keterangan jero iku ditulis secara fisik. Ini dibakari. Seperti ini kan Al-Quran Qadim ditulis. Bapak Ibu, akhirnya sesuai dengan apa yang telah diwahyukan Allah dalam Al-Quran, besok kita manusia akan menemui penghujung zaman. Di situ Allah akan menurunkan Nabiullah Isa yang fungsinya, tugasnya adalah melanjutkan estafet, meneruskan ajaran Rasulullah. Entah dalam surat apa itu, coba dicari. Nabi Isa diturunkan dengan tugas apapun. Dengan tugas apa? Meneruskan ajaran Rasulullah. Apa ajaran Rasulullah? Tidak hanya syariat Bapak, Ibu, tapi hakikat. Sebab dengan hakikat inilah akan bisa bertemu makrifat pada Allah. Sampai dalam satu ayat, barang siapa di dunia Allah masih samar, masih buta kita pada Allah, sehingga mengatakan Allah itu samar, terus kita meninggal di akhirat pun juga begitu. Maka nafi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabilan. Jelas sudah. Lah yang dimaksud minat dulumat itu zaman atau zona gelap itu ya apa? Zona di mana hati atau ruh ini Bapak masih mencintai selain Allah. Ketika itu kita cintai, justru itu yang menggelapkan ruh kita pada Allah. Bukan Allah itu gelap, bukan Allah itu samar, bukan Allah itu bisa tertutup, bukan. Justru yang tertutupi adalah ruh. Al-kaun zulmatun, ya tak? Sifatnya selain Allah itu gelap, menggelapkan hati, gelap. Akhirnya disebutlah dalam ayat yang namanya hijab, tutup. Akhirnya tidak tahu wujudnya Allah atau tidak tahu wujud yang memiliki nama apa? Nahwar. Nah, bagaimana saya tahu wujudnya yang memiliki nama apa? Nahwar. Ya, saya harus dibimbing oleh orang yang dekat Abah. Syukur-syukur saya diantar ke rumahnya. Tidak soro-soro. Iya, bukan soro-soro. Jadi diantar pakai mobil. Saya yang tahu jalannya. Oke, diantar sampai di depan rumah beliau. Terus ditok-tok pintunya, assalamualaikum. Terus sampun dibuka, kailu. Apa Nahwar beliau. Terus tahu wujudnya. Sebetulnya saya sudah sering mengatakan, antara saya dengan panjenengan itu loh Allah.
wujudnya. Oleh karena di dalam hati ruh ini terhijabi oleh kaun. Kaun itu selain Allah, maka nggak akan tampak. Nyatanya Allah. Bapak Ibu, kalau tujuan maksud kitab isinya itu tadi untuk mengeluarkan ruh dari zona gelap menuju zona terang, maka disinilah saya katakan wajib ain, fardu ain. Sering saya katakan kita harus mencari guru akhirat. Guru akhirat saya katakan ini Laksana, teman saya yang dekat terhadap Abah tadi. Cirinya cuma dua orang ini. Apa? Pertama, segala pitutur pembicaraan mengarahkan jenengan tentang ilmu tauhid pada jalan Allah. Tidak mengajak kita memperkaya diri dengan urusan-urusan dunia. Tidak mengajak kita menjadi orang yang berkaromah atau orang yang sakti. Tidak. Mengajak pembicaraan kalamnya beliau itu selalu mengarahkan ruh atau hati kita pada Allah. Yang kedua, apa yang dia sampaikan, beliau sampaikan itu akan menenteramkan hati. Mengejak untuk ketentraman hati yang abadi. Pun nek fisike Pak, mohon maaf, terserah Allah. Diletakkan fisik sebagai tablet secara syariat monggo, jadi pejabat monggo, petani penelayan monggo, bahkan yun sewu jadi lonte. Mohon maaf loh ya, bisa jadi terlalu kejam ya, tak ralat nih, terlalu kejam. Kalau ralat sampak diletakkan secara fisik itu jadi pemulung. Orang yang nggak punya, rumah pun nggak punya. Tiap saat dan waktu dia berteduh, dia dimanapun, di bawah jembatan. Berarti tiang, bahasa Maduranya tiang apa namanya? Kiri. Orang bahasa Madura, orang yang nggak beres. Al-Karim. Allah kuasa menjadikan kekasihnya itu di tempat-tempat fisik yang menurut manusia lain itu tidak mau. Itu bentuk berarti Allah menutupi kekasihnya terhadap orang lain. Ada di situ Pak. Kalau kita mencari cirinya di dalam susah Pak. Susah. Kalau saya bicara cirinya di dalam gini Pak. Orangnya nggak berhenti hatinya berzikir pada Allah. Apa kita tahu? Nggak tahu Pak. Selalu beliau mewadifahkan zikirnya terhadap Allah setiap saat dan waktu. Bahkan setiap pernafasan dipergunakan, disibukkan untuk berzikir. Kita mencari di situ susah Pak. Jadi ciri-ciri yang mudah itu tadi dua. Setiap kalamnya, setiap nasihatnya itu mengarahkan ruh untuk lekas wada'u ilallah, kembali pada Allah. Yang kedua, menenteramkan hati panjenengan. Wis niku wau ajaran Rasulullah yang dibawa, yang sampai tahun 2014 ini digelar. Mulai zaman
Khalifah Sayyidina Ali sampai 2014 berapa tahun? Berapa ribu tahun nih Pak? Bertahun-tahun nggak bisa dihitung dia. 2014 baru digelar secara terang-terangan ning YouTube gitu, medsos secara umum ngeten iki. Kalau dulu kalau mengikuti masa-masa disembunyikan Pak, penuh kinayah, penuh isyarah dari masyayikh akhirat seperti itu. Kita menjadi murid, wah ngeluh Pak, sirah Pak. Saya tanya, mungkin jenengan tahu beliaunya almarhum Syekh Haji Malang, beliaunya almarhum Syekh Khazinatul Asror, Ringin Agung Pondok, Ringin Agung Kediri. Beliaunya dawuh ngene Pak, bahasa ke saya misalkan, son Gusti Allahmu ambek aku gak podo, gak bingung awak ngene, padahal podo Islami Pak. Kopiah kula mari kenceng langsung miring ngeten Pak. Mbah Khazin mungkin jenengan tepang Ringin Agung dulu pada masa saya niku, Mbah Khazin niku khusus di jalur tauhid niku berkata seperti itu. Kula niki cara tiyang ngoten murid sing wakal Pak. Kepalan takon. Nakale kepalan takon. Asline mboten asal takon, tapi kula kepalan takon. Makane cara sekarang jamaah padha takon, ya lumrah. Harus diberikan waktu untuk bertanya. Kalau tanya ngeten, kalau terusaken. Mbah kok saged Allah kula kalih jenengan kok mboten sami? Dijawab malih. Allahku iku son ahad, nek Allahmu iku wakeh. Tambah miring kate roto niki Pak. Roto goblok niki ya Allah. Wis kok iso aku ngaji kitab secara syar'i gitu. Allah iku ya gur ahad iku kok wakeh aku ya apa jere ngeluh. Mboten dijelasno secara gamblang mboten Pak. Jadi si murid disuruh untuk tafakur sendiri lewat uzlah, akhirnya ketemu jawabannya. Ternyata jawabannya ngeten. Pak enak sakniki niku. Disebut Allah kula niku kathah. Allah kula niku minan nisa, rupa wong wedok, wal banin, bojo. Nek bojone telu berarti Allah telu ngene. Terus konatiril mungkontoro dunya drono, sandang pangan papan apapun lu bener niki. Oke. Allah ku kathah Pak. Wis. Terus kula nggih takok. Solo tenan jenenge murid sing kecemes kula niki. Tapi kula nate dipisui Pak. Sumpah nih. Ya Allah ya apa Mbah? Lha niki wujude Pak Haji Nawar iku ya napa? Laksana seperti. Ngene wong metu misui. Ya niku kula enteni pisuane niku. Mergae beliau pisuane barokah niku. Keplokane iki barokah lho ngoten lho. Jadi kalau mancing-mancing seperti itu cek terurai. Wis kembali kepada Allah kula kuwatah. Gini ku Pak. Tatkala manah kula mencintai HP berarti Allah ku HP. Sehingga ketika saya sholat kelingan tak golek HP manggo endi gak ono pas sholat. Walah nisor bantal. Wis biasa ngeten iki, Pak, pun biasa. Karena memang Gusti Allah kula kathah. Seperti itu. Akhirnya saya tanya, bagaimana Mbah? Gusti Allah kuwatah niku dilek ambek Gusti Allah si Esamang. Akhirnya muncul jawaban awakmu harus melakukan uzlatul ahadiyah menuju uzlatul ahad. Ya Allah. Nek ngene paham kula.
ngeten mawon direwangi ngecemes dhisik nggih ya. Leren dikaplok dipisui mboten napa-napa. Saged. Kalau tanya pada saat itu, uzlah ahadiyah niku ya napa? Mbah, jenenge santri ngecemes gitu. Tanya ngoten niku, wong tujuane niku mboten awon kok mencari substansinya, makhluk syahidnya dari ajaran dinul haq. Ya kabeh Allah akeh ning awakmu iku ya ringkesen dadi siji. Pakakno Allah ahad ngono. Bapak Ibu, akhirnya beliau menyamarkan Asmaul Husna, Pak. Ya. Mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Iku dicecep dilebokno Asmaul, niku proses ahadiyah. Sederhana son, gini. Allah yang ada dalam hatimu akeh tak sebut mang, hilang ono. Mergai kok cintaiku. Terus carane kula ngilangi yok nopo lho. Kedang ngoten to? Kula nggih tanglet. Terakhir kalimat sing muncul niku COK mang lho. Mengke terakhir niki Mbah Khozin. Carane kula ngilangi yok nopo niku, Mbah? Ya pegaten. Carane megat awakmu kudu adzikru bisiril asrar. Ini ku. Sampai beliau dawuh, yo lagi iki lho son, aku ngomong zikir sirul asrar iki ning awakmu tok ngono. Lho wis ya iki emas yang paling berharga, intan yang mutiara yang paling tak ada ane ini ketemu pun. Bahasane wonten mriku. Tapi mboten dijelasno tentang syu'arul basyirah wa ainul basyirah wa akhakul basyirah mboten. Gini kuau, tapi kula pun nyandak pada saat itu pun nyandak. Akhirnya untuk mengusir kegelapan ruh dari kaum yang masih bersarang dalam hati lewat rubis siril asrar. Lah zikir inilah Pak yang diletakkan maksud Allah di dalam surah Al-Insan ayat 25-26 yang langsung dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan. Iki nek diwenehno golongan la ilaha illallah atau la ilaha illahua. Apa nyambut gawe ini? Ngono iku. Padahal iki zikir iso kok lakoni waktu jasad iki nyambut gawe. Kak kudu harus tidak harus jasad ini uzlah topo ning jero kamar tok mboten. Bahasa surat Al-Insan 25 itu di tengah pekerjaan. Fisik jasad ini berinteraksi terhadap kaun selain Allah. Terus yang 26 itu jasad itu sudah lepas dari urusan selain Allah. Makanya lail malam sepi, semuanya sama tidur, kita bangun. Kata Rasulullah disebut secara syariat namanya tahajud. Mbak Rasulullah pernah dawuh, kalau toh tahajud itu tidak memberatkan terhadap umatku, maka saya wajibkan. Tapi diwajibkan pada beliau sendiri. Sama, andai kata dzikir ki mboten memberatno jenengan ya tak paksa Pak jenengan iki. Bahasa tidak wajib itu namanya. Seperti sholat wajib nggak boleh. Nah ya bahasa syariat dipaksa. Tapi kula nggak pernah maksa. Mboten pernah Pak. Mboten pernah.
Saya kecoan la ikraha fiddin. Sakerso jenengan. Sampai nglakoni monggo, ora nglakoni monggo. Sing penting sudah saya sampaikan. Lah, ben dipaksa awake dhewe. Nah, kalau itu sudah lunas, sudah hancur kegelapan ilan nur akan menemukan satu cahaya, nur padang. Ya, seperti ini padang. Lah, gini Pak. Nur cahaya makrifat Allah itu hanya diberikan terhadap dillahu linurihi mayyasha. An-Nur 35. Kalau potong nih, nurun ala nurin. Gini ki maksudnya cahaya makrifat Allah yang akan mengusir kegelapan. Yahdillahu, Allah akan memberikan, menghadiahkan atau memberikan petunjuk terhadap hambanya yang dikehendaki. Berarti ada yang tidak dikehendaki. Siapa yang dikehendaki dan siapa yang tidak dikehendaki, sudah jelas. Siapa yang menerima ajaran Allah lewat Nabi Muhammad, khusus kikat nang ruh ini, itu yang dia kehendaki. Akhirnya dalam hatinya merespon, amanu, percaya kalau ini ajaran Rasulullah. Yang tidak disampaikan oleh karena waktu yang tidak mungkin. Sebab kalau ini digelar di tengah umum, pasti akan muncul satu fatwa menolak. Dzalika dzalalatun, sesat itu. Yes, diamankan secara sembunyi-sembunyi. Bukanya itu 2014 Pak. Mulai gelar. Berarti Nabi Isa diturunkan Allah pertama meneruskan ajaran Rasulullah. Kedua, beliau diturunkan itu untuk membunuh Dajjal. Dajjal yang kami maksud di sini adalah zulumat dalam hati kita. Ya, zulumat atau nafsu. Yang ketiga adalah membebaskan pajak. Membebaskan pajak ya apa? Wis tidak ada krono atau karena selain Allah, nggak ada sudah. Makanya mengapa kita dididik dalam syariat sholat mesti di akhir niat itu ada lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena kita yang bisa, bukan karena selain Allah pahala, bukan karena Allah yang berupa kewajiban, bukan karena Allah berupa surga, bukan karena Allah biar dijauhkan azab, bukan itu. Lillahi ta'ala itu bukan karena mertua katanya. Artinya di situ waktu sholat kita meletakkan ayat la haula wala quwata illa billah. Semuanya Allah yang punya peran itu. Kita nggak boleh merasa memiliki di situ. Bagaimana caranya itu bisa muncul dalam diri hati kita? Kita harus bertauhid. Nurun ala nurin, cahaya itu ketika dinyalakan Allah dalam hati, cahaya makrifat itu, seketika itu kegelapan akan sirna. Seperti ini Pak, coba dimatikan aja lampunya semuanya gelap. Ketika dinyalakan, mana gelapnya?
Jadi hilangnya gelap, detik-detik hilangnya gelap saat detik-detik datangnya cahaya. Dalam hati sampean kali kula yang menutupi ruh dengan Allah itu akan hilang kaun itu tatkala cahaya makrifat itu datang. Cahaya makrifat itu akan didatangkan Allah hanya terhadap hamba yang dikehendaki. Hamba yang dikehendaki adalah hamba yang selalu mewadifahkan atau mengistiqomahkan zikir. Lah, hamba yang bisa berzikir adalah hamba yang sudah hatinya itu menerima dinut tauhid. Wis. Wah, enak prosesi rek. Bayan aku bayan kak ngoy ini. Ya Allah. Kalau ngalami memberikan isyarat 2005 Pak. 2000 sampai 2005 saya mengalami memberikan iki isyarah dengan murid kurang lebih 25. Habis khatam saya tanya, paham mah? Godeng-godeng Mbah. Tanya enggak boleh. Nah terus saya sinkronkan. Akhirnya muncul demo Pak. Gusti, nek menurut kula lho Gusti, mboten ya. Siap. Wong kula nggih gak ndek apa-apa. Nek pancen ngono ya, budal ngulon kono kok tak dudono jawabane. Ngilen maksudnya teng Mekah Pak. 2005 iki duwe apa kayak anu. Kula nggih mboten curhat kalih santri-santri mboten curhat. Eneng salah sidine santri niku pengusaha Pak. Kontraktor. Dia belum haji pada saat itu. Terus kaya Gusti Allah ngelewakno dalan lewat salah si jamaah mah. Gus jenengan purun berangkat ngilen riyena. Kula jujur mboten purun ngilen nek sampean mboten ngilen sik. Loh. Semua umat Islam pengen, ngoten nggih. Cuman sarana dan prasaranya oleh karena belum ada bagaimana. Nek aku sih pengen naik, cuman aku turun duwe syarat, belum punya syarat. Langsung dia pun bahas masalah syarat. Sudah enggak usah bahas syarat, syarat dari saya. Niki kalau sinkrono tak dokno ambek dawuh Allah. Loh iya cocok wis. Akhirnya berangkatlah saya. Di sana itu baru dijelaskan, kamu pulang nanti harus dipenggal. Ya udah, dipenggal sekalian. Pokoknya duduk manu. Dipenggal maksudnya adalah ketika saat kita melakukan wajib haji, habis tawaf terus sa'i tahallul, ngoten nggih. Lah, tahallul memotong kehormatan. Piye carane atiku gak rumangsa wong hormat? Piye carane atiku gak rumangsa sing alim iku makhluke, sing sugih makhluke, sing nyapa-nyapa makhluke balik ati netepno kabeh sing duwe Gusti Allah. Akhirnya Bapak, saya tidak tahu diri saya itu kemana, bagaimana, tidak tahu. Sehingga orang sekampung mengatakan mukhlason disebut sebagai majnunun, orang gila. Jujur saya katakan, saya tidak tahu apa-apa. Katanya saya itu telanjang bulat. Katanya. Yo jalan-jalan di kampung. Bahkan kalau ada orkes, ada biduannya toh Mbah. Naik saya katanya. Seketika itu buyar orkesnya. Lari. Lah. Kalau saya waras, tahu, yo malu lah Pak. Wong saya sebelum itu terjadi wong kula teng mriku elek-elek nggih Kiai Langgaran. Kula nggih nyekel jamaah tauhid niku sekitar 25, jamaah syariat niku kula ulang ngaji mulai nahwu dari jurumiyah, amriti,
Alfiyah Jawahirul Maknun dereng dugi Jawahirul Maknun langsung wonten perintah ngoten kuwi. Jadi cara bahasa ilmu syariate dateng santri-santri sampun kula sampeake. Jadi umpama kula diceluk Kiai Langgar iku lumayan. Kiai Langgar. Dereng level ngoten mboten. Lah, kan malu, Pak. Kalau saya tahu. Nek gak percaya sobak sampean. Waras ya. Sampai coba mudo melaku. Ya jelas. Wis terserah orang mengatakan gak punya iman. Iya betul. Dikatakan ya punya iman yang punya iman.